Halo guys, nah kali ini kita mau buat video modif lagi ya, tapi bukan modif kulkas, bukan modif mesin cuci ya. Air cooler ini adalah sejenis kipas, tapi dia ada airnya ya, air yang dipompa dan dihembuskan partikelnya ya, seperti itu ya. Jadi air tuh dipompa dan partikelnya dihembuskan, partikel air ya. Nah ini modulnya rusak ya, IC kontrolnya. Nah saya cari-cari di toko keliling nggak ada ya jual IC kontrolnya, nggak tahu kenapa tidak ada ya, saya juga bingung mereknya itu. Jadi mau tidak mau ya dimodif ya, karena alatnya tidak ada guys ya. Dan bahan-bahan yang kita butuhkan adalah ini 2 saklar tuh ya, 2 saklar, dan menggunakan tombol maspion ori ya, untuk nanti menggerakkan air cooler dan speednya ya, dan swingnya ya. Oke guys ya, yang pertama kita pastikan dulu semua partnya bekerja normal ya. Maksudnya adalah dari motornya, dari dinamo motor air coolernya juga bekerja ya, dan motor swingnya juga bekerja ya, itu ya. Ini motor swing, kalau pakai motor speednya, dan di bawah motor air coolernya. Oke ya teman-teman ya, pertama kita mau tes pennya ya, pen blower. Nah ini pen blower, motornya ini ya, ini pen blower. Ini ada berapa kabel ini? Ada kabel hitam ya 2, kabel hitam 2, kabel kuning, kabel merah, kabel putih, dan kabel biru teman-teman. Nah untuk kita jelaskan satu persatu ya, nanti baru kita tes apa namanya, Oke teman-teman ya, ini kalau bawaannya kabel hitam ya, ini kabel hitam ini dia langsung ke kontak AC ya. Ini ke kabel biru, kontak AC ini ada 2 kabel ya, kabel biru dan kabel merah. Nah ini yang kabel biru ini langsung ke salah satunya ke kabel warna hitam untuk pen blower ya, untuk pen blower. Nah berarti kabel hitam dari pen blower yang langsung ke kontak AC ini adalah runningnya teman-teman, running starting ya. Jadi kabel hitam ini dia running starting, itu kita putus ya, Pucuk ya jelas. Nah, oke, ini untuk running starting ya, ini langsung ke AC ya, kabel warna hitam. Nanti kita buat sambungan baru aja ya, karena ini mau dimodifikasi. Kita putus-putus dulu aja ya, biar kita enak jelasinnya. Oke teman-teman ya. Nah yang kabel hitam ini dia running starting, yang dari pen blower ya, bukan yang lain-lain. Ini running starting. Sedangkan kabel hitam yang satunya lagi ini ke kapasitor teman-teman, tuh kapasitor starting. Kita keluarkan ya kapasitornya. Nah itu aja kelihatan ya. Yang kabel hitamnya lagi itu ke kapasitor sebagai kapasitor running starting ya. Nah itu kapasitornya, itu biasanya nilainya 1,2 mikro 400 volt ya. Nah sedangkan yang kabel warna kuning ini adalah sebagai starting, kapasitor starting, bukan running starting, tapi kapasitor starting yang warna kuning. Oke begitu teman-teman ya. Nah ini yang warna biru ini merah dan putih, ini adalah speed, untuk kecepatan 1, 2, 3 nya ya, speed pelan, speed sedang, dan speed cepat ya. Ini untuk speed. Nah cara menyambungnya bagaimana ya, jadi kalau kalian ingin merubah air cooler ke sistem manual lah, katakanlah manual ya, seperti ini. Pertama-tama kita tes dulu ininya ya, pen blower. Ini
Oh, kasih deh. Iya. Pas ini. Oke teman-teman ya, yang kabel hitam dan yang kabel kuning yang ke kapasitor starting ini nggak usah kita copot ya, karena ini tidak akan kita ubah lagi ya, karena memang posisinya udah di situ, itu tidak akan kita ubah. Nah, cara untuk mengetes pin fan blower ini bagus atau tidak, ini pertama kabel hitam ya, kabel hitam kita langsung ke kontak AC ya, atau ke kabel PLN. Nah, untuk yang kabel merahnya itu nanti kita akan coba ke satu-satu ini. Kita coba ke yang merah dulu ya. Ini untuk speed ya. Speed 1 2 3. Nah, ini biasanya kalau warna merah ini biasanya dia speed yang paling kenceng ini biasanya. Nah, kita coba dulu. Kabel warna merah masuk ke merah ya, ini ya. Oke. Terus kita colokan, kita lihat ya apakah pennya berputar seperti ini ya teman, untuk mengetes fan blower ya. Tuh berputar ya, tuh pintasnya sudah berputar, berarti dia speed 1 tidak ada masalah. Sekarang kita coba tes speed 2 ya. Oke, kita kupas dulu. Keras. Kita kupas dulu ya teman-teman ya. Kabelnya lumayan alot ini. Satu. Sekarang speed 2 untuk yang kabel hitamnya ini nggak usah kita ubah-ubah ya. Kita cukup memindah-mindahkan yang kabel AC yang satunya lagi yang merah ya. Sekarang kita coba ke merah. Jadi kabel AC ini satu ke running ini nggak usah kita pindah-pindah, kita cukup memindahkan kabel AC yang satunya saja ke merah, biru atau putih. Itu begitu ya mengetes pennya. Kita coba colok. Nah itu ya, ada berputar, berarti speed 2 nya juga oke. Sekarang kita tes speed 3. Colokan lagi. Nah seperti itu ya teman-teman, untuk mengetes fan blower apakah masih bagus atau tidak ya. Jadi kalau untuk merek ini ya, merek ini ya, Torihome tuh, merek Torihome ini kebalik ya, jadi kalau kita balik jatuh. Jadi kalau untuk merek ini, jadi kalau kabel kuning dan kabel hitam yang menuju ke kapasitor itu nggak usah dilepasin lagi ya, karena sudah posisinya di situ, nggak kita ubah lagi. Nah yang kabel hitam ini dia sebagai running starting ya, itu langsung ke kontak AC ya, atau ke kabel AC. Dan yang kabel AC satunya lagi ini tinggal kita pilih merah, biru atau putih. Ini untuk top speed ya, untuk top speednya. Jadi itu saja. Nah sekarang kita tes motor swing ya. Motor swing ini fungsi motor swing ini teman-teman ya, dia untuk mengubah arah angin ya, untuk mengubah arah angin dengan menggerakkan ini nih, kisi-kisi ini nih ya, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, untuk merubah arah angin. Motor swing fungsinya ini. Sekarang kita tes ya, kita tes motor swingnya. Pastinya aja ini motor swingnya ini ya, ini motor swing, dia ada 2 kabel. Nah motor swing ini dia AC ya, AC 220 volt. Jadi kalau untuk mengetesnya ya tinggal dicolokkan ke listrik aja ya. Nah, tinggal dicolokkan 2 kabel ini ke listrik. Kita tes dulu ya motor swingnya apakah bagus. Nah kita gunakan kabel dia aja ya, langsung kita sambungkan ke sini ya, satunya lagi ke sini. Nah, itu ya,
sekarang kita tes kanan kiri kisinya benar. Nah itu ya sebenarnya dia kisinya itu geleng kanan geleng kiri ya, dia untuk merubah angin. Nah oke, sekarang kita sudah tes motor swingnya oke ya blower ini. Sekarang kita mau tes air cooler ya. Air cooler itu teman-teman adalah untuk menarik menyedot air ya, menyedot air dari bawah ke atas ya, ke atas ini. Nah nanti air itu akan dijatuhkan ya, dijatuhkan ke bawah melalui filter. Itu nanti ada filternya ya. Nah ini teman-teman, jadi fungsi dari air cooler itu adalah air cooler itu dia sama kayak pompa ya, pompa kecil, mungkin hampir sama kayak pompa akuarium. Nah nanti pompa itu menyedot air ya, menyedot air lalu ditampung di sini nih, di atas sini. Nah setelah dia ketampung di atas sini, di sini ada lubang-lubang di bawah sini ya, ada lubang-lubang tuh, lubang-lubang tuh di bawah. Nah nanti air yang ketampung di sini ya disedot oleh pompa kecil tadi lewat selang kecil naik ke sini ditampung, airnya jatuh ya, jatuh ke bawah lagi melalui ini filter ini ya. Nah nanti dari air yang melewati filter inilah akan dihisap oleh fan blower ini ya, jadi uap dingin dia ke depan. Nah kurang lebih seperti itu. Sekarang kita mau tes air coolernya ya, apakah bagus. Kita cari dulu kabelnya yang mana. Air cooler ini yang putih bukan ya, ini kayak sensor ketinggian air. Ini enggak kita pakai lagi nih, karena kita mau tes langsung air cooler. Jadi kalau untuk merubah manual teman-teman, yang dipakai itu hanya 3 itu ya, jadi fan blower, motor swing, dan air cooler. Kita cari dulu ya, kita buka. Nah itu teman-teman ya, itu ada yang warna hitam itu ya, warna hitam yang kayak peta itu adalah pompanya ya, pompa kecil ya untuk menyedot air. Dan yang warna merah itu sensor, karena modulnya nggak dipakai lagi, jadi sensor nggak kepakai ya. Jadi kita akan cukup menyalakan pompanya saja. Itu ya pompanya di situ ya, ada kabel hitam. Dan ini kabelnya ya teman-teman ya. Ini kabel yang dari pompa kecil itu. Jadi air cooler itu ya teman-teman sebenarnya pompa kecil istilahnya. Itu ada pompa kecil yang untuk menyedot air ya, kurang lebih dia sebesar pompa akuarium ya. Nah pompa itu juga pompa itu AC ya, bukan DC, dia 220 volt. Jadi seperti kita mengetes motor swing tadi ya, yang nggak ada speed. Jadi langsung 2 kabel kita gabungkan dengan ke kabel AC ya. Sekarang kita tes. Itu bunyi. Itu kita lihat ya, nanti kita isi air dulu ya, kita isi air, nanti kita lihat apakah airnya naik atau tidak. Nah oke teman-teman ya, untuk mengetes apakah pompa ini bekerja dengan baik ya, kita di sini kita isi air ya. Ini ada penampungan air dia. Ini kita isi air dulu. Bisa juga di sini nih lubangnya ini bisa. Tuh. Intinya kita isi air di sini ya. Itu kira-kira pompanya kerendam ya. Itu pompanya kayaknya sudah kerendam, kita coba tes dulu ya. Kita colokkan lagi. Bagus nyedot ya. Tuh. Nah seperti itu teman-teman, jadi bisa kalian lihat ya, jadi pompa itu tadi menyedot air. Nah naik ke atas melalui selang kecil, nanti dia akan ditampung di sini. Kan as kabel, nanti dia ditampung di sini, lalu air yang disedot ditampung tadi akan keluar melalui lubang-lubang kecil yang ada di sini ya, lubang-lubang kecil.
Nah, nanti dia akan melewati filter ini. Nah, dari filter inilah uap dinginnya akan dihisap oleh fan blower, lalu dihembuskan depan. Nah, oke ya, seperti itu kurang lebih ya. Cara kerjanya seperti itu. Nah, sekarang setelah kita tes kesemuanya bagus ya, fan blower bagus, speednya juga bagus, motor swing bagus, dan juga air coolernya juga bagus atau pompanya bagus ya. Nah, sekarang kita modifikasi. Oke teman-teman ya, sekarang kita akan modifikasi dulu ini ya, fan blower. Nanti fan blower itu kita akan pakai ini ya, pakai switch kipas angin ya, seperti ini ya bentuknya ini. Jadi on off 1 2 3. Jadi off 1 2 3. Nanti akan kita pasang di sini ya. Nanti kita pasang di sini, close dulu switch. Oke teman-teman ya, nanti rencana akan kita di sini ya posisinya di sini. Nanti kalau untuk posisi ini ya terserah kalian ya, mau bagusnya di mana, mudahnya di mana ya. Tapi kalau kita rencananya nanti akan kita pasang di sini ya, jajaran seperti ini aja nanti. Oke, yang pertama kita mau buat lubang dulu ya. Kita mau buat lubang dulu, nanti lubangnya usahakan sebesar ini ya, jangan kelebihan supaya dia rapet ya, seperti itu ya. Nanti cara melobanginya saya kasih tahu caranya supaya tidak lebar. Pertama kita ambil ini dulu, cutter. Bagusnya sih pakai spidol, karena kita tidak ada spidol jadi yang ada aja ya kita pakai. Oke ya, seperti ini. Itu kita kasih garis dulu ya. Ini garisnya seperti ini ya. Nanti kita bisa tahu oh di sini batasnya. Nah, ini di sini. Oke. Ini juga di sini. Ini kurang lebih seperti ini ya. Karena kalau ada spidol sih lebih enak sebenarnya. Itu ya. Ini juga sini. Kita pakai cutter, hati-hati ya teman-teman ya menggunakan cutter. Dan sebelahnya juga digaris ya di sini. Seperti ini teman-teman ya, itu digaris. Nah, seperti itu kurang lebih garisnya sudah kelihatan ya teman-teman. Nah, ini kita tinggal lurusin aja ya ini. Nanti kalau kurangnya baru kita set lagi. Ini yang titiknya dulu kita buat lubang. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana cara membuat lubang ini? Kalau saya biasanya seperti ini teman-teman. Saya menggunakan ini ya, gas kecil ini. Dan saya juga punya ini ya, mata las kecil. Ini biasanya saya pakai untuk kulkas ya. Tapi kali ini akan kita pakai untuk ini, buat garis ini. Seperti ini. Itu ya. Itu cutternya cukup kita panaskan seperti ini ya. Nah, lalu kita tempelkan di sini. Ini biasanya bisa lebih rapi kalau seperti ini. Terus, nah itu teman-teman ya, seperti itu. Terus sampai garisnya semua. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu sebelah sini juga ya kita paskan. Kita
coba lagi. Nah, kalau saya seperti ini, tapi kalau kalian punya cara lain ya tidak apa-apa ya. Intinya yang mana mudah menurut kalian, yang mana kebiasaan juga cara kalian. Kalau saya ya seperti ini. Ini aman ya, bisa, kalau seperti ini dia bisa lurus, jadi garisnya tidak mencong-mencong seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang garisnya panjang. Dikit lagi. Udah lama panasnya. Terus sampai benar-benar ini kokoh. Nah ya, kalau sudah seperti itu nih biasanya tinggal kita tekan, cekluk. Ah, itu teman-teman. Tinggal dirapi kan. Jadi seperti ini cara saya membuat lubangnya ya. Nanti kalau kalian punya trik sendiri ya nggak apa-apa. Kayak solder hancur. Ya. Jangan pakai solder ya. Kalau pakai solder itu pertama ya garisnya juga kurang rapi, itu pertama. Kedua ya solderannya juga rusak, terutama mata solder itu ya, karena solderan itu dia nggak boleh langsung atau keseringan terkena plastik ya. Kalau terkena plastik nanti mata soldernya rusak. Lebih aman seperti ini, paling cutternya yang rusak, tapi cutternya juga nggak terlalu mahal ya, tinggal kita belikan mata pisaunya saja, itu ada banyak jualannya itu. Ini tinggal kita rapikan ini terus ini. Hati-hati aja cutter ya teman-teman, cutter ini tajam, tapi yang penting safety-nya juga ya, jangan buru-buru. Oke, nah ini setelah kita rapikan seperti ini, sekarang kita tes Muat. saklarnya sudah masuk atau belum. Nah, ternyata belum masuk teman-teman, berarti kita lebar. Nah, usahakan juga kalau membuat lubang ini jangan langsung besar ya, karena kalau langsung besar nanti dia lobok. Tak masuk, Mendingan- korek lagi. Mendingan kita coba dulu sedikit-sedikit, kalau dia kurang tinggal kita geser lagi. Ayo situlah. Ternyata cutternya sudah tumpul. Bisa. Muat saklar dulu. Udah saklar dulu deh. Kenapa saklar yang kemarin? Ya modulnya. Karpatnya. Oh, kan? Kamera keliling nyari IC-nya. Keliling Palembang enggak kanti. Iya, sekarang kita lebarkan dikit lagi. Modif itulah. Iya, aku beda tahu merek apa. yang Iya, bingung. beli. Toshiba Mana ini? bukan anjing. Cino aja nih. Iya, tak tahu. Itu. Kami masuk buat video ini deh. YouTube. Tuh di YouTube. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Usahakan sedikit-sedikit aja ya, sampai dia benar-benar pas. Jangan langsung lebar. Kalau langsung lebar nanti dia dol ya. Nah, ini satu lagi nih. Belum. Sudah pas. Jadi usahakan kalau untuk ini sedikit-sedikit dulu ya. Tuh. Nah, supaya nanti lubangnya tidak terlalu besar. Belum. Saya nyangkut. Masih nyangkut Korek ya lagi. rupanya ya. Tapi Tadi lah, double yang tip samping. sebelah sini
ternyata. Oke, pause dulu. Oke teman-teman ya, seperti ini kurang lebih ya pemasangannya. Nanti untuk switch 1 2 3 ya. Nanti yang switch 2 nya ini ya akan kita pasang di sini ya. Jadi untuk minyak ini, kalau ini kan untuk fan blower, ini untuk nanti motor swing, dan satunya lagi untuk air coolernya ya. Jadi ini kita pasang. Nah caranya juga nanti seperti itu ya, kita kira-kira aja buat petaan ini kita masukkan. Caranya juga seperti itu, Lakukan hal yang sama. lakukan yang hal yang sama. Oke. Oke ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini saklarnya ini untuk nanti untuk fan blower ya. Ini saklar ini nanti satu untuk air cooler ya, pompanya, dan yang satu lagi nanti akan kita gunakan untuk swing motor ya, seperti itu. Nah sekarang kita sambungkan ini apa, nanti dibaut aja ya, nanti aja terakhir aja itu. Sekarang kita sambungkan teman-teman seperti ini ya. Ini pertama kali kita akan menyambungkan fan motor. Coba pause dulu. Oke teman-teman ya, ini tadi pertama sebelum kita masukkan ke saklar fan ya, kita mau cari dulu speednya ya. Speed 1, speed 2, speed 3 yang mana paling kenceng ya. Coba kita yang biru dulu, kita lihat seberapa kenceng. Oke, yang biru, sekarang yang putih. Kenceng ya? Kenceng ya? Coba yang merah. Oh, ini kenceng lagi. Jadi yang merah ini lebih kencang, yang biru ini, yang putih ini sedang, dan yang biru ini paling Lambat. kecil. Nah, biasanya itu terserah ya, tapi umumnya kalau kita ikutin urutannya aja ya. Berarti yang paling lemah tadi yang biru, Biru. ya, kabel biru. Ini nanti akan kita pasang ke speed 1 ya, seperti ini. Itu ya. Nah, ini Kan speed 1 paling kenceng. udah lah. Ini nanti akan kita pasang ke sini ya, speed 1. Oke. Ini teman-teman ya, kabel warna biru. Ini yang tadi yang kita tes, ini yang paling pelan. Ini kita masukkan ke speed 1. Ini dikasih 5 dulu ya, supaya nanti di situ dia kabelnya tidak rusak. Ini. Oke. Kasih timah, dibalurin aja ya, dibalurin aja seperti itu. Lalu kita masukkan ke speed 1 teman-teman. Tombolnya tadi ini ya, yang mana ini, jadi kita ambil dari sini, masuk sini ya, tuh Tahan. speed 1. Nah itu ya teman-teman, masuk ke speed 1. Dan tadi yang sedang dia yang putih ya, yang kecepatan medium. Ini tadi kabel warna putih. Kita urutin ini aja ya, jadi 1 pelan, 2 sedang, 3 kencang. Nah sekarang kita seperti ini lagi ya, kita kasih timah juga. Nah ini ya, ini kasih timah, dibalurin aja ya, seperti ini. Oke, Kabel no. ini tadi itu kabelnya. Kita masukkan ke speed 2 teman-teman, seperti ini ya. Oke,
sudah. Sekarang kita speed 3. Ini yang paling kencang tadi ya, kita tes speed 3. Sebenarnya kalau kipas angin Mas Pion itu justru yang paling kencang itu speed 1. Iya. Kalau Mas Pion. Tapi ini kita ngikutin angkanya aja ya. Jadi yang satu pelan, yang dua sedang, yang tiga kencang. Kita ikut angkanya aja. Oke. Jadi speed 1 biru, speed 2 putih, dan speed 3 yang paling kencang ini warna merah teman-teman. Nah ini masuk ke speed 3, kabel yang warna merah. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk speednya sudah kita dapat. Nah sekarang kita mau sambungkan dulu kontak AC ya. Nah kontak AC nya ke sini ya. Ini ada lubangnya nih. Ada lubang 1 2 3 4. Jadi yang ini untuk speed ya, 3 lubang ini, dan yang satu ini yang paling pinggir ini yang dekatan jaraknya ini untuk kabel AC, atau kalau istilahnya ini disebut common ya, untuk common speednya. Nah itu nanti kita buat seperti ini ya. Nanti kita buat sambungan di sini aja. Ini kita langsung masukkan ke sini, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Kita kasih 5 juga. Nah ini yang kabel hitam ya teman-teman deh. Ini yang running starting ya. Running starting. Starting, kita sambungan seperti ini ya. Nah, nanti untuk kabel birunya ini kita buat sambungan aja ya seperti ini. Kita buat sambungan di sini ya, seperti ini. Tuh. Tuh ya, ini untuk common ya. Nah jadi yang kabel running starting ini, kabel hitam ini langsung ke jala-jala listrik ya. Nah untuk yang common daripada AC speed ini kita ambil yang kabel satunya, atau istilahnya masa daripada PLN ya, masuk ke sini. Atau apinya sama aja ini. Oke ya, ini sekarang masuk ke sini. Tahan. Masuk ke lubang yang satu ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini kalau untuk pen dia sudah bisa berputar ini. Kalau untuk pennya kita coba aja ya pennya ya. Kita tes satu, kita tes pennya dulu, kipasnya dulu. Oke ya, ini kita satu. Belum. Usah kalau speed Udah. Oke ya teman-teman ya, ini sekarang kita tes ya. Ini speed 1 pelan ya. Ini speed 2 kenceng. Nah, oke teman-teman ya. Jadi untuk pen lomernya sudah bisa bekerja ya, seperti ini kurang lebih. Sekarang kita mau sambung untuk motor swing ya. Untuk motor swing rusak nih ini. Lidahnya ini kadang-kadang lidah ini. Ya oke teman-teman ya. Jadi untuk cara menyambung saklar dan juga untuk pen motor tadi seperti itu ya.
sekarang kita akan sambung motor swing ya. Motor swing ini ya motornya ya. Nah, kita menggunakan saklar ini ya. Saklar ini. Nah, saklar ini ada 3 pin teman-teman. Ada 3 pin. Jadi yang 2 pin dia sebagai saklar ya. Yang 1 pinnya tadi lagi itu untuk lampu ya. Karena saklar ini menggunakan lampu. Seperti itu. Ini kita ukur dulu ya. Kita cari, biasanya yang kuning ini untuk lampu, tapi kita cari dulu saklarnya mana lampu. Ini on. Nah, itu ya on ya, seperti itu. Dan ini off. Nah, seperti ini teman-teman ya. Berarti kalau kalian menggunakan switch seperti ini ya, switch yang berlampu ini ada 3 pin. Yang satu ini dia warna kuning ya. Warna kuning ini dia sebagai untuk AC, untuk menyalakan lampu. Untuk menyalakan lampu. Dan yang satu lagi ini, yang 2 ini dia switch ya. Switch dari on off. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman ya. Jadi kalau kalian menggunakan saklar seperti ini ya, ini nanti kalau misalnya lampunya mau kalian nyalakan, itu nanti kabel kuning ini disambung juga ya ke AC ya, untuk menyalakan lampu daripada switch. Tapi kalau misalnya lampunya tidak mau kalian nyalakan, hanya untuk switch on off saja, jadi cukup 2 pin yang putih ini ya. Ini untuk on off. Itu kalau lampunya tidak kalian mau nyalakan. Tapi kalau mau dinyalakan, ini yang kuning ini kita pakai. Caranya seperti ini ya teman-teman ya. Ini apa namanya, kabel motor swing. Ini kabel motor swing ya, yang ini ya. Ini ada 2 kabel ya, seperti ini. Ini yang satu langsung ke biru, seperti ini ya, langsung ke kabel warna biru. Dan satunya lagi ya, yang warna hitam, ini langsung ke sini ya, ke kaki tengah. Kaki tengah switch ini. Ini posisinya nanti lampunya akan kita nyalakan ya. Lampu switch ini akan kita nyalakan juga. Dan satu lagi kabel motor swing itu ke sini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nah, ini untuk on off ya nanti. Nah, terus kabel yang warna merah ya, yang warna merah ini nanti akan disambung di sini aja ke sana. Itu nanti kita ke sini ya, ke pin 1 seperti ini. Nah, ini teman-teman ya, seperti ini ya, yang kabel AC yang satunya lagi ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah bisa untuk on off daripada motor swing. Nah, seperti ini ya. Ini kita coba tes, colokan. Kita on. Terus. Nah, itu ya. Motor swingnya sudah geleng-geleng ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian ingin menyalakan lampunya juga, itu tinggal yang ini aja nih. Kalau posisi ini kan lampunya belum menyala ini. Jadi ini kita colokkan ya. Tuh, lampunya belum menyala, on off belum menyala. Jadi kalau misalnya lampunya mau kalian nyalakan juga, caranya seperti ini. Jadi kabel yang biru ini ya, yang kabel AC satunya lagi, ini kita buat sambungan seperti ini. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Lalu ujungnya kalian tinggal solder ke sini ya, ke pin yang warna kuning seperti ini. Ini kalau lampunya mau dinyalakan. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kabel AC yang warna merah ini langsung ke sini ya.
kabel daripada pen motor swing, satunya ke sini, satunya lagi ke kabel kontak AC satunya. Nah, jadi kalau misalnya lampunya mau dinyalakan, ini tinggal disambung ke pin warna kuning saja. Nah, seperti ini ya, kita coba. Tuh teman-teman, lampunya menyala. Kalau kita matikan, lampunya juga mati. Kalau kita on kan, lampunya menyala dan motor swing juga menyala. Seperti itu ya, kurang lebih. Nah, sekarang ini sudah bagus untuk motor swing. Sekarang akan kita sambung untuk ini ya, pompanya ya, atau air coolernya. Pompa. Nah, seperti ini ya, kita ambil posisi dulu. Nah, ini ya, pompa air cooler ini dua kabel juga ya, sama seperti motor swing ini ya, dua kabel, dia langsung AC 220 volt. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk sama ya, ini ada kabel AC 2 ya, ini kabel AC 2 yang langsung dari kotak PLN. Nah, cara menyambungnya seperti ini, sama seperti motor swing tadi. Jadi yang pertama kita pasang dulu kabel ini ya, apa nama itu, kabel dari pompa untuk air cooler. Ini kita ambil dulu satu kabelnya, terserah ya, yang warna biru atau yang warna coklat. Itu kita kasih timah dulu seperti ini, lalu kita sambungkan ke pin tengah, sama seperti motor swing tadi ya. Ini kita sambungkan ke sini teman-teman, ke pin tengah ini. Nah, ini ya, dan kabel air cooler yang satunya lagi ini langsung ke sini ya, terhubung dengan yang warna merah ini teman-teman. Ini kita buat sambungan seperti ini saja. Yang kabel warna biru dari pompa ini langsung ke kontak AC ya, yang warna merah ini kita langsung buat sambungan seperti ini saja, supaya tidak banyak makan kabel. Jadi kita buat sambungan pendek saja. Ini seperti ini. Kita kasih timah. Ini kita solderkan ke sini teman-teman. Nah, ini ya. Lalu sambungan ini ya, nanti akan kita gabungkan ke sini saja ya, ke kabel kontak AC yang satunya. Nah, karena ini kan langsung ke AC ini, yang warna coklat ini ya. Ini kabel langsung ke kontak PLN. Nah, ini kita tinggal sambungkan ke sini saja. Jadi tidak banyak makan kabel ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, sudah kita sambungkan itu. Ini sudah switch, ini sudah switch untuk pompa. Nah, sekarang kita nyalakan juga lampunya. Nah, untuk menyalakan lampunya sama seperti tadi ya. Jadi pin yang warna kuning ini kita ambil di sini ya, kabel yang warna biru dari kontak AC atau kontak PLN ya. Kita sambungkan juga ke yang warna biru, lalu kita sambungkan ke sini, ke pin yang warna kuning. Seperti ini. Ke sini.
Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini sebenarnya posisinya sudah disambung semua. Sekarang ini kita isolasi dulu ya teman-teman ya. Yang kabel warna biru ini, yang sambungan ini kita kasih isolasi dulu. Isolasi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini semuanya sudah kita sambung. Dan cara menyambungnya seperti tadi ya. Kalau kalian mengikuti videonya dari awal pasti tahu ya. Ini nanti tinggal bagaimana dirapikannya itu terserah kalian ya. Sekarang kita coba tes dulu. Sekarang kita coba tes ya. Jadi tadi ini untuk speed fan power, speednya ya. Ini untuk on off motor swing, dan ini untuk on off air cooler atau pompa ya, pompa daripada apa namanya air cooler ini. Oke, sekarang kita nyalakan dulu, kita colokkan, kita pencet speed sedang ya, sedang. Oke, bednya sudah berputar. Sekarang kita tekan swing, motor swing on. Itu ya, kisi-kisinya sudah bergerak ke kanan dan ke kiri. Oke, sekarang kita tes pompa air cooler. Asap kan? Oke teman-teman, pompanya belum menyala ya. Kita mau lihat dulu kesalahannya di mana. Waduh, sorry teman-teman ya. Memang ada kesalahan ya di sini. Saya nggak kepikiran tadi. Kalau seperti ini ya jelas dia tidak menyala. Salah ya. Ini jangan disambung di sini ini. Ini kita putus ya. Ini satu aja ini. Ini ada salah ya. Maaf ya. Kayak di skip ya mana. Nah ini yang kabel yang ini ya. Ini kita sambungkan ke sini satu saja. Yang ini Pak ini. Ini satu saja ya teman-teman ya. Jangan digabung ke sini ya. Oke ya. Nah, yang kabel daripada pompa untuk air cooler ya. Ini kita langsung hubungkan ke sini ya, ke kabel biru ini. Seperti itu ya. Seperti ini. Ini kita buat sambungan dulu. Ini ya. Ternyata tadi ada error ya, mungkin faktor itu ya, lupa saya. Nah, error sedikit. Dan sambungannya ada yang kekeliruan. Jadi seperti ini ya. Jadi kabel daripada air cooler ini yang satunya lagi ke sini ya, digabung ke kabel yang warna biru. Bisa juga nanti disolder di sini, bisa juga dibuat di sini ya, dibuat sambungannya. Ini kita buat solder di sini aja ya, sama saja. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini di sini di solder di sini sama aja ya, ini sama saja digabungkan dengan kabel warna biru ini, kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba lagi tes ya. Sekarang kita tes pen, speed sedang saja. Sekarang kita tes
motor swing. Sekarang kita tes air cooler. Nah itu teman-teman ya, air coolernya sudah menyala. Nah oke ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ini airnya dari pompa air coolernya disedot, ditaruh di atas ini, lalu keluar seperti ini ya. Nah nanti titik air ini akan melewati filter ini ya. Nah, melewati filter ini, lalu dia akan dihembuskan bawah. Agak dihisap airnya ke bagian depan ya, jadi otomatis udara dingin akan dikeluarkan ke depan lewat blower itu ya. Oke ya teman-teman, seperti itu ya kurang lebih cara modifikasi air cooler yang rusak modul, yang modulnya tidak bisa lagi diperbaiki. Tapi kalau misalnya modulnya masih bisa diperbaiki, nanti ya bisa kalian cek dulu ya kerusakannya apa aja. Nah seperti ini kurang lebih modifikasi air cooler dari modul ke switch timer, dan juga switch motor swing, dan juga switch pompa air cooler. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat. Apabila kalian merasa senang, silakan komentar ya, atau juga ada yang masih kurang dimengerti, silakan komentar di bawah. Oke teman-teman ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Nanti saya akan buat tutorial video-video yang lainnya. Oke terima kasih, sampai di sini dulu ya. Sukses ya, good job.